Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1066 bab pertama Zuntian sempurna, dan Ekaristi selesai. Bunuh aku. Jenderal Iblis tiba-tiba berteriak, dan mengayunkan pedang mereka ke arah Jining Suang. Mereka dapat melihat bahwa orang-orang seperti Ye Chen dan Jining Suang, tidak peduli seberapa serius luka mereka, bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh orang biasa. Jadi mereka semua belajar menjadi pintar, dan tidak berani maju ke Yingfeng. Sebaliknya, mereka mengirim tentara iblis untuk menyerang dan membunuh Jining Suang, memakan kekuatan tempur Jining Suang. Ketika Jining Suang sekarat, mereka mengambil darah Xuanling. Perintah Jenderal Iblis tidak dapat dilanggar, dan meskipun tentara iblis ketakutan, mereka masih bergegas maju dengan panik. Jining Suang sudah terhuyung berdiri, ekspresinya acuh tak acuh, tapi dia sangat tegas. Sekarang kota Pil telah dihancurkan, semua alkemis mati dalam pertempuran. Dia adalah penghalang terakhir di depan Ye Chen, dia tidak memiliki jalan keluar, hanya untuk bertarung sampai mati. Membunuh. Tentara iblis surgawi bergegas menaiki tangga batu satu demi satu dan mengayunkan pedang pembunuh mereka. Jining Suang membakar Shou Yuan yang tersisa, memusnahkan satu bagian dengan pedang, dan bagian lainnya dengan gelombang telapak tangan. Namun, tentara iblis surgawi maju satu demi satu, dan jumlahnya tidak dapat diprediksi. Sebanyak yang dia bunuh, iblis surgawi lainnya akan bergegas di saat berikutnya. Di depan iblis surgawi, dia seperti setetes air di lautan, terendam lebih dari satu kali, tetapi memicu gelombang turbulen lebih dari satu kali. Engah, engah, engah. Dengan pedang terbang darah, setan jatuh satu persatu, dan bercak darah mengalir menuruni tangga batu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum teriakan pembunuhan mereda. Prajurit iblis surgawi tidak berani maju lagi, dan menatap Jining Suang dengan ketakutan. Telapak pedang yang memegang pedang tidak bisa menahan goncangan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan setidaknya puluhan ribu orang telah dibunuh olehnya. Melihat Jining Suang lagi, dia berada di ujung kekuatannya, terhuyung-huyung dan tidak bisa berdiri diam. Tiba-tiba, dia menoleh sedikit, dan matanya yang buram melihat ke istana bawah tanah. Dia sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk bersila di Danau Huatian melalui aula. Dia telah menghabiskan upaya terakhirnya dan tidak dapat bertarung lagi. Mati. Seorang jenderal iblis telah membungkukkan busurnya dan memasang anak panah, wajahnya galak. Zeng. Panah pembunuh hitam pekat melintasi langit dan bertahan di sekitar guntur, dengan kekuatan yang cukup untuk menembus segalanya. Engah. Darah terciprat, dan Jining Suang, yang berdiri di depan aula, tertusuk panah. Saat angin berdarah datang, tubuhnya yang terhuyung-huyung akhirnya jatuh, matanya penuh kelelahan. Garis keturunan Xuanling adalah milikku. Melihat Jining Suang jatuh, seorang jenderal iblis tidak sabar untuk mengulurkan tangan besarnya dan meraih Jining Suang. Namun, pada saat ini, aula itu meledak dengan keras, dan paksaan mengejutkan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Engah. Jenderal iblis yang menangkap Jining Suang dikirim terbang di tempat, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah saat terbang terbalik. Hebat. Kaisar hebat. Prajurit iblis surgawi melihat ke pintu keluar istana bawah tanah dengan ekspresi ketakutan, tubuhnya gemetar, jantungnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak turun. Ye Chen keluar, memeluk Jining Suang di lengannya, dan menuangkan esensi suci ke dalam tubuhnya. Ya, aku minta maaf. Melihat Ye Chen, Jining Suang mengangkat tangan gioknya yang berlumuran darah dengan susah payah, dan menyentuh wajah yang lelah. Kata, maaf, tidak bisa mengungkapkan rasa bersalah di masa lalu. Kenapa kamu begitu bodoh? Suara Ye Chen serak, dan dia masih menanamkan esensi, tetapi dia tidak bisa menghentikan vitalitasnya yang memudar. Dia telah mencoba segalanya, bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkannya. Kamu Chen, jika ada kehidupan setelah kematian, kamu bisa berjanji. Berjanjilah padaku cinta seumur hidup. Dia tersenyum dengan air mata, dan dengan lembut membelai wajah itu, seperti mereka adalah sepasang kekasih saat itu, ingin membantu dia menghapus semua kesedihan.
Kesombongan masa lalu menghancurkan cinta yang seharusnya menjadi miliknya selama sisa hidupnya. Dia tahu dia salah, dan dia tidak bisa menebusnya di kehidupan ini. Dia berharap di kehidupan selanjutnya, dia akan berbelas kasih lagi, pegang tangannya, dan menjadi tua bersamanya. Ye Chen tidak berbicara, tidak menolak, dan tidak setuju, keluhan masa lalu sudah lama hilang. Mata indah kabur Jining Suang secara bertahap kehilangan cahaya ilahi mereka, dan tangan batu giok yang terangkat akhirnya jatuh tanpa daya. Sampai mati, dia ingin mendapatkan janji Ye Chen tentang kehidupan setelah kematian, tetapi pada saat dia menutup matanya, dia dengan jelas melihat air mata Ye Chen mengalir di wajahnya, 2 garis air mata itu harus ditumpahkan untuknya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan cinta dunia kembali terkubur, dan kesedihan dunia terkubur. Jining Suang menghilang bersama angin dan berubah menjadi awan asap, tetapi Ye Chen Tianlinggai memiliki cahaya keemasan yang menembus langit, merobohkan lubang besar di awan kacau yang menutupi langit dan bumi. Segera, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, lingkaran emas terbentuk, menyebar tanpa batas, melewati Danceng, dan melintasi seluruh Great Chu. Hal yang mendominasi adalah kemanapun halo emas lewat, iblis surgawi akan musnah. Baik itu prajurit iblis surgawi atau jenderal iblis, selama mereka terkontaminasi oleh halo emas, mereka akan langsung berubah menjadi abu terbang. Zuntian itu sempurna, tubuh suci itu lengkap. Ada raungan kegembiraan di gerbang Tianxuan, pemuda itu melakukannya dan menerobos belenggu di saat-saat terakhir. Itu benar-benar mengejutkan saya. Di Beizeng Changyuan Sutian yang terpencil, Kaisar Iblis Surgawi, yang dengan santai berbaring di singgasana, duduk sedikit tegak, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan masih ada cahaya redup di mata Kaisar. Kegembiraan, karena Dacu akhirnya keluar setelah menemukan pria kuat yang layak ditembak, pertempuran berdarah yang mengejutkan ini akhirnya tidak terasa begitu membosankan. Ledakan, ledakan, ledakan. Nancu Tiandi, bang-bang, lambat dan berirama. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara tapak kaki seseorang yang membentur tanah, mungkin badannya seberat gunung raksasa, sehingga setiap langkah yang jatuh akan membuat dunia bergejolak dan sungai serta laut berjatuhan. Ye Chen naik ke langit selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, cahaya suci seluruh tubuh menjadi lebih kuat, seperti matahari bulat, menyinari langit dan bumi, seperti dewa perang, yang ingin menaklukkan 10.000 alam untuk jiwa pahlawan yang mati. Pada saat ini, para biksu dari Great Chu yang belum mati dalam pertempuran semuanya mengangkat wajah mereka pada saat yang sama. Melihat bayangan suci emas, sudut mata semua orang lembab. Pertempuran Great Chu begitu sengit, dan mereka akhirnya membawanya sampai fajar tiba. Ye Chen berdiri di atas langit kosong di perbatasan Chu Selatan, diam-diam melihat ke utara. Di luar Southern Chu, pasukan Heavenly Demon masih seperti lautan yang gelap gulita, dan terkadang akan memicu gelombang yang bergolak. Namun, puluhan juta pasukan mundur secara kolektif saat ini, apakah itu prajurit iblis atau jenderal iblis, mereka semua menatap Ye Chen dengan ketakutan dan tidak berani menatap langsung ke arahnya, karena dari Ye Chen, mereka merasa seperti Kaisar Langit. Tekanan. Ekaristi kuno, saya menunggu Anda di sini. Beizhen Changyuan, Kaisar Iblis Surgawi tersenyum tipis, dan kata-katanya membawa prestise kekaisaran, bergema tanpa batas antara surga dan bumi Chu besar. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi permukaan tubuhnya ditutupi dengan baju besi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah armor pertempuran pemburu, yang diberikan oleh Chu Linger di masa lalu. Itu telah lama diresapi dengan sumber tubuh suci, dan sekarang diberkati oleh Taoisme. Itu dapat digambarkan sebagai sepasang dewa-dewa baju perang. Bersenandung. Dengan suara mendengung, Chaos Divine Cauldron terbang keluar dan melayang di atas kepalanya. Kemudian, di bawah kakinya, sebuah galaksi muncul, bercampur dengan lautan darah iblis, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan melihat ke arah Siwandasan. Kemudian, di kedalaman Gunung Siwanda, tombak perang yang miring di dinding batu berdengung. Pada saat berikutnya, tombak itu terbang keluar dari 100.000 gunung, seperti seberkas cahaya, melewati ribuan gunung dan sungai, melintasi sungai dan sungai besar, dan ditangkap oleh Ye Chen di tangannya. Ledakan, ledakan, gemuruh. Di belakangnya, para biksu Great Chu berkumpul dari segala arah, membawa bendera pertempuran Great Chu, dan ingin melawan Chu Utara dengan Ye Chen. Episode 1067, Serangan Terakhir. Perang. Dengan dentang, Ye Chen mengayunkan tombaknya ke arah utara,
dan tombak itu memotong jalur berdarah sepanjang 80.000 kaki dengan kekuatan menghancurkan dunia. Perang. Para biksu Dacu mengikuti dari dekat, semuanya seperti orang gila, darah mereka mendidih, mereka ingin mengikuti komandan Dacu untuk memulihkan tanah yang hilang, dan mereka ingin mengikuti Dewa Perang 8 kehancuran untuk menagih hutang darah untuk jiwa-jiwa mati Dacu. Ini adalah pertama kalinya seluruh pasukan Dacu menyerang sejak invasi iblis surgawi, dan itu pasti akan menjadi satu-satunya. Membunuh. Kaisar Iblis Surgawi berbicara dengan sangat santai, masih berbaring santai di singgasana, memandang ke selatan dengan penuh minat. Membunuh. Tidak ada yang berani melanggar perintah Kaisar. Lebih dari selusin jenderal iblis yang kuat datang dari segala arah, masing-masing dengan kekuatan supernatural dan wajah ganas, dan ingin membunuh Ye Chen, musuh besar, untuk Kaisar Iblis Surgawi. Gulungan. Dengan omelan dingin, Ye Chen mengayunkan tombak dan menyapu Sutian. Segera, lebih dari selusin jenderal iblis dimusnahkan oleh tombaknya, apakah itu daging atau jiwa, mereka semua dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Melihat ini, pasukan iblis gemetar bersama. Ekspresi semua orang sangat ngeri, dan tangan yang memegang pedang bergetar. Itu lebih dari selusin jenderal iblis. Selusin jenderal iblis itu adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar di alam iblis surgawi. Meskipun basis kultivasinya ditekan di Dacu, yayasannya masih ada, tetapi dia dihancurkan dengan pukulan sempurna dari Zuntian. Kekuatan tempur macam apa ini? Apakah dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri bahu-membahu dengan kaisar? Namun, bagaimana mereka tahu di mana letak misteri Dacu? Di sini, di era ini, alam surga adalah yang tertinggi, dan alam surga setara dengan pusat kekuatan tingkat kaisar di surga dan 10.000 alam dan alam iblis surgawi. Adalah tubuh suci Dacheng, tubuh suci semacam itu memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi kaisar. Membunuh. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan masih ada sejumlah besar jenderal iblis yang datang untuk membunuh. Ini adalah perintah dari Kaisar Iblis Surgawi, dan mereka yang mundur akan mati. Dengan suara mendengung, pisau ajaib besar dikorbankan bersama-sama, berguling-guling di lautan darah iblis, berlama-lama di sekitar guntur yang menghancurkan dunia, kekuatan satu pisau dapat membelah langit 10.000 domain. Reinkarnasi. Ye Chen memotong galaksi dengan tombak, dan pisau ajaib yang membubung ke langit kembali ke lintasan aslinya, sehingga sejumlah besar jenderal iblis yang bekerja sama untuk mengaktifkan pisau ajaib mengalami reaksi yang mengerikan, dan banyak orang dibunuh oleh pisau ajaib. Kekuatan para dewa dihancurkan, dan jenderal iblis dengan kekuatan tempur yang lebih kuat semuanya berlumuran darah. Pada saat ini, Ye Chen telah melangkah, diliputi lautan darah emas, di mana tentara iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya akan ditelan. Ledakan. Bom saya. Ada iblis yang kuat berdiri di belakang tentara, dengan panik mengayunkan pedang pembunuhnya, menunjuk ke arah Ye Chen, meraung dengan panik. Dalam sekejap, ribuan susunan pembunuhan virtual dan ratusan ribu susunan pengetahuan menunjuk ke arah Ye Chen pada saat yang sama, dan pada saat yang sama menghidupkan kembali kekuatan ilahi, dan ratusan juta cahaya ilahi menyapu langit. Bidat Dharma, buka. Dengan mendengus dingin, Ye Chen menopang dunia yang kacau, dan dia berdiri di tengah dunia yang kacau. Sekarang dia telah mencapai penyelesaian besar dari tubuh suci, jalannya yang kacau juga telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan dunia yang kacau lebih lengkap dari sebelumnya. Setiap bagian dari mata air spiritual telah diintegrasikan ke dalam jalan kacau tertingginya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan juta dewa datang dan membombardir dunia yang kacau. Dunia yang kacau terus-menerus runtuh, banyak tempat ditembus, dan gunung-gunung besar serta sungai-sungai di dalamnya musnah. Namun, membunuh cahaya ilahi tidak menghancurkan dunia yang kacau, apalagi menyakiti Ye Chen. Ini. Hati pasukan iblis bergetar lagi, dan sekali lagi mereka secara kolektif mundur selangkah. Itu adalah ribuan susunan pengetahuan langit yang kosong dan ratusan ribu susunan pengetahuan. Susunan sebesar itu cukup untuk menghancurkan 9 raja iblis dalam sekejap, tetapi gagal melukai alam kuasi surga. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat Ye Chen. Ledakan. Terus booming. Setelah beberapa saat terheran-heran, iblis-iblis itu mengayunkan pedang pembunuh mereka lagi, menunjuk ke arah Ye Chen, dan bersiap untuk menyerang dengan barisan pembunuh. Namun, Ye Chen tidak memberi mereka kesempatan kali ini, dia telah membentangkan tanah hingga 1 inci, melangkah puluhan ribu mil dalam satu langkah,
menyapu tombak, menyapu langit kosong, dan tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya akan terhapus. Mereka yang menghalangi jalanku mati. Begitu Ye Chen minum, dunia berada dalam kekacauan, dan ratusan juta petir bergemuruh, dan tentara iblis surgawi yang luar biasa terguncang menjadi lautan darah, dan kekuatan menjadi tubuh suci tidak lebih lemah dari kaisar iblis surgawi. Tentara iblis surgawi ketakutan, dan mundur secara kolektif, tanpa ketakutan. Itu hanya seseorang, itu hanya alam semu, tetapi di mata mereka, itu lebih menyilaukan daripada putaran matahari, membuat mereka tidak dapat melihatnya secara langsung, seperti dewa perang, membuat mereka tidak berani menghadapinya. Engah, engah, engah. Darah menodai langit merah, dan di belakang Ye Chen, ada mayat di mana-mana, dan mayat asli tersebar di seluruh lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Melihat ke bawah ke dunia, mengenakan baju besi langit, dia seperti cahaya keemasan dari perbatasan Southern Chu, dia memasuki Nanyan Days di Northern Chu, dan dari Nanyan Days di Northern Chu, memasuki Zongtong Land of Chu Utara. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Di belakangnya, ada biksu Chu besar yang mengikuti. Meskipun semangat juangnya luar biasa, jumlahnya menurun dengan cepat. Tidak semuanya sekuat Ye Chen. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dan ingin melakukan bagian terakhir mereka. Untuk melindungi Ye Chen dan bantu dia memasuki Beizhen Changyuan untuk berperang melawan Kaisar. Membunuh. Pada akhirnya, seseorang berjuang sampai akhir hidupnya, terlihat gila, meledakkan tubuhnya, dan menyeret sepotong iblis surgawi untuk dikuburkan bersamanya sebelum mati. Membunuh. Begitu seseorang meledakkan dirinya, reaksi berantai yang gila akan mengikuti serangkaian tubuh berdarah mekar menjadi bunga darah yang cemerlang di lautan gelap pasukan iblis. Ye Chen, kau harus menang. Raungan ini mengalahkan semua suara gemuruh. Itu adalah raungan terakhir dari Xie Yun, Si Tunan, Huo Teng dan Xiong Er, yang jatuh dalam genangan darah sebelum ditelan oleh iblis, penuh kesedihan dan harapan, bergema tanpa batas antara langit dan bumi Dacu. Ye Chen masih bergegas untuk membunuh, ada terlalu banyak setan di pasukan, bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia juga berlumuran darah suci. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, dia dapat dengan jelas merasakan para biksu Chu besar berjatuhan, dan dia juga dapat dengan jelas melihat wajah-wajah yang dikenalnya berubah menjadi abu terbang di tengah-tengah raungan. Wajahnya berlumuran darah dan air mata, dan seluruh orang Great Chu membelanya, melakukan yang terbaik untuknya, dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Saya hanya berharap dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak sebelum menghadapi Kaisar Iblis Surgawi. Saya hanya berharap bahwa ketika dia membayar kembali hutang darah untuk Dacu, dia selalu dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Semua orang menggantungkan harapan mereka pada tanah ini padanya, leluhur dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya bersedia mati untuknya. Saat ini, tidak ada yang mengikutinya, dan semua biksu Dacu tewas dalam pertempuran. Namun, dia tidak bertarung sendirian, dia menanggung hutang darah Great Chu, memikul harapan tanah ini, di belakangnya, ada 90 juta jiwa heroik Great Chu, mendukungnya untuk menyelesaikan pertempuran yang menantang surga ini. Batas suksesi darah, buka. Mengikuti raungan keras Ye Chen, setiap tetes darah di tubuh sucinya yang kuat berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh kekuatan mata telanjang. Episode 1068 Bab pertama Ekaristi Da Cheng vs Agung. Bab 1068. Ledakan. Saat Ekaristi membuka kembali batas darah, langit Dacu runtuh, dan paksaan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Bagus. Di aula utama Tianxuanmen, semua orang berteriak kegirangan, karena Ye Chen benar-benar memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Kaisar Iblis Surgawi secara langsung. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Chen akan dapat membuka batas suksesi darah saat ini. Anda harus tahu bahwa Ye Chen bukanlah sakramen kuno yang lengkap, dia hanya mewarisi asal-usul sakramen kuno, tanpa harta suci dari sakramen kuno, dia hanya setengah dari sakramen kuno, bahkan jika dia hebat, dia adalah bukan tandingan Kaisar Iblis Surgawi. Namun, situasinya sangat berbeda ketika batas penerus darah dibuka. Darah mewarisi batas, garis keturunan sangat dekat dengan sublimasi, itu dalam keadaan keabadian, yang cukup untuk menutupi kekurangan setengah dari tubuh suci kuno Ye Chen. Ledakan. Langit Dacu masih bergetar, seolah-olah tidak tahan tekanan Ye Chen, itu retak sedikit demi sedikit. Engah, engah, engah. Tentara Iblis Surgawi, prajurit dan jenderal Iblis Surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya tidak dapat menahan paksaan Ye Chen,
dan dihancurkan menjadi abu terbang berkeping-keping. Apakah itu tentara iblis atau jenderal iblis, mereka semua bersujud di tanah. Batas suksesi darah, menarik. Di atas langit virtual, Kaisar Iblis Surgawi memandang ke selatan dengan penuh minat, sudut mulutnya masih sedikit terangkat, dan mata Kaisar yang penuh dengan kematian dan reinkarnasi masih bersinar dengan cahaya main-main. Semakin kuat Ye Chen, semakin lebih bersemangat dia. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan terjadi ledakan kekacauan. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, lambat dan berirama, mungkin tubuh seberat gunung, setiap kali telapak kaki menyentuh tanah, akan terdengar suara menggelegar. Ye Chen datang, dan pola suci kuno muncul di antara alisnya. Itu adalah pola suci yang eksklusif untuk tubuh suci kuno, dan itu hanya dapat ditemukan ketika batas suksesi darah dibuka. Itu adalah semacam kemuliaan tertinggi, dan itu juga merupakan merek yang menentang surga. Dia berhenti dan menginjakkan kaki di langit kosong Bei Zhen Changyuan, dia mengenakan baju perang langit berawan, memegang tombak pembunuh langit di tangannya, kuali Dewa Luo besar tergantung di kepalanya, dan laut suci emas di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api keemasan. Tubuh suci yang kuat itu seperti cetakan emas, dan dia adalah dewa perang yang tak tertandingi. Sejauh ini, pasukan iblis surgawi telah berhenti, tidak berani melihat langsung keagungan Ekaristi, dan tidak ada yang berani menyerangnya. Namun, tentara iblis dan jenderal iblis tidak berani melangkah maju, tetapi di langit utara, ada sosok cantik yang melangkah ke langit, seperti ratu yang tak tertandingi, dengan ekspresi dingin dan sikap tak tertandingi. Raja Iblis Tianfei, kamu tidak bisa mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi. Dewa Iblis Surgawi berhenti, menatap Ye Chen dari jarak puluhan ribu mil, ekspresinya acuh tak acuh, dan suara bisikannya semanis lagu peri dari 9 langit. Ye Chen tetap diam, mengangkat langkahnya sedikit, dan mengangkangi puluhan ribu mil dengan satu langkah. Tangan besar emas itu membentang melintasi langit, dengan kekuatan menghancurkan dunia, dan menekan ke arah gadis surgawi dan Raja Iblis. Di depan tangan besar jatuh, langit runtuh. Sampai sekarang, tidak ada yang perlu dikatakan, tidak peduli hubungan apa yang kamu miliki dengan Ali saat itu, aku akan membunuhmu. Gadis surgawi dan iblis sedikit mengernyit, dan segera membuat taktik dengan satu tangan. Segera, bayangan raksasa muncul di belakangnya, itu adalah sosok ilusi, itu seharusnya seorang wanita, wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi dia sehebat Dewi Langit. Sosok cantik yang mengangkat langit begitu kuat sehingga benar-benar menghalangi tangan besar Ye Chen yang menutupi langit. Reinkarnasi melawan dunia. Bisik Ye Chen, tanda reinkarnasi muncul di telapak tangan besar yang menutupi langit. Segera, sosok surgawi di belakang Raja Iblis Surgawi runtuh dan menghilang dalam sekejap, dan semua kekuatan supernatural, seni rahasia, visi dan prinsip dari Raja Iblis Surgawi juga berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Iblis wanita surgawi setengah berlutut di tanah, seolah-olah dia menundukkan kepalanya dan menyerah, meskipun dia kuat, dia masih tidak bisa menghentikan telapak tangan Ye Chen. Ye Chen menerima kekuatan gaibnya dan berjalan dalam satu langkah. Ketika melewati Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Surgawi dihancurkan menjadi gumpalan hantu oleh paksaannya yang tiada taraf, dan benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Adegan ini membuat prajurit Iblis Surgawi gemetar di dalam hatinya, yaitu Raja Iblis Surgawi. Raja Iblis terkuat di bawah tahta Kaisar Iblis Surgawi tidak dapat menahan telapak tubuh suci, seberapa kuat tubuh suci kuno. Pada titik ini, mata semua orang beralih ke arah Kaisar Iblis Surgawi. Tidak hanya pasukan Tianmo, tetapi Dong Huang Taixin dari Tian Xuanmen juga melihat ke arah Kaisar Tianmo. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Jika Ye Chen menang, Dacu akan selamat, dan jika Ye Chen kalah, Dacu akan mati. Melihat Kaisar Iblis Surgawi, dia sudah bangkit dari tahta, memutar lehernya dengan sangat nyaman, dan tertawa main-main. Kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan Kaisar ini, tetapi kamu hanya memenuhi syarat. Ye Chen tetap diam, berdiri seperti gunung, diam-diam menatap Kaisar Iblis Surgawi. Terlepas dari basis kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, menghadapi Kaisar Iblis Surgawi, dia masih memiliki perasaan gemetar di hatinya. Itu adalah Kaisar yang hebat, bahkan jika basis kultivasinya ditekan, dia masih mengabaikan dunia. Kata-kataku masih diperhitungkan.
Kaisar Iblis Surgawi turun dari tahta dan memandang Ye Chen dengan senyum tipis, jika kamu tunduk pada alam iblis surgawiku, kamu akan menjadi Raja Iblis tertinggi dari generasi Kaisar ini. Jika kamu melawan Kaisar, kamu mungkin tidak akan kalah. Ye Chen berbicara, nadanya masih datar. Bodoh. Kaisar Iblis Surgawi menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki peluang untuk menang jika kamu telah menyelesaikan Sein Fisik dan membuka batas suksesi darah? The Ancient Sein Fisik, kamu meremehkan Kaisar Agung. Di Huang. Ye Chen tidak membantah, dia juga tidak berpikir untuk menyangkal, tetapi hanya menceritakan dua kata dengan enteng. Kaisar Huang. Mendengar nama ini, Kaisar Tianmo menyipitkan matanya sedikit, seolah dia tahu apa yang dimaksud Ye Chen dengan menyebut nama orang ini. Di Huang, tubuh suci terkuat yang diakui oleh surga dan semua alam, adalah Kaisar yang melindungi bulan dan menjadi Kaisar. Dia bertarung sendirian melawan 5 Kaisar besar dari alam iblis surgawi. Menerobos masuk. Sejauh menyangkut Tianmo Yu, itu adalah masa lalu yang memalukan, 5 Kaisar Agung. Mereka secara paksa diblokir di depan gerbang semua surga, dan yang konyol adalah bahwa yang memblokir mereka hanyalah tubuh suci kuno yang agung. Kaisar Huang, melawan 5 Kaisar sendirian, dan Ye Chen, generasi selanjutnya, melawanmu sendirian sudah cukup. Ye Chen memandang Kaisar Tianmo tanpa menyipitkan mata, dan sekarang dia juga memiliki kualifikasi untuk melihat langsung ke Kaisar Tianmo. Oke, sangat bagus. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum, dan menembak tiba-tiba, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan Ye Chen, dengan tekanan menghancurkan dunia, semua yang dia lewati berubah menjadi abu, dan langit runtuh seketika. Ini bukan pertempuran yang menentukan antara tubuh suci dan Kaisar Agung, tetapi kebencian dan kebencian antara Chu Agung dan alam iblis surgawi. Ye Chen naik ke langit dan mengayunkan tombaknya. Hutang darah 90 juta jiwa heroik di negeri ini, Ye Chen ada di sini untuk membayarnya. Dengan tombak, Ye Chen menggambar sungai bintang. Di bawah perhatian semua orang, segel Kaisar Iblis Surgawi yang menutupi langit bertabrakan dengan galaksi yang ditarik oleh tombak Ye Chen. Segera, dunia bergetar, ribuan gunung runtuh, Ye Chen terguncang kembali, darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi noda darah tergambar di telapak Kaisar Agung Tianmo, tabrakan yang tampaknya sederhana berisi ribuan perubahan magis. Perang. Ye Chen meraung, dan naik ke langit lagi, itu masih tombak, itu adalah tombak yang menggabungkan ribuan perubahan kekuatan supernatural dan teknik rahasia, prinsip kekacauan, kekuatan darah, dan yang tak terkalahkan semangat bertarung. Kewalahan. Kaisar Iblis Surgawi mengeluarkan teguran dingin, memegang langit dengan satu tangan, dan menghancurkan langit berbintang yang luas, mengubahnya menjadi lautan bintang yang tak berujung. Setiap sinar energi bintang, seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, menghancurkan seluruh langit dan bumi. Ledakan. Pukulan lain bertabrakan, dan Ye Chen terlempar ke belakang lagi, tubuhnya terbalik, dan seteguk darah menyembur keluar. Kaisar Iblis Surgawi melangkah maju dan menunjuk ke cahaya suram, seolah menembus tahun-tahun kuno. Di tempat, tubuh Ye Chen tertusuk. Berikan pukulan. Suara Ye Chen nyaring, dan 9 tinju dan 8 tinju liar digabungkan menjadi satu, meledak melalui Hao Yu Sutian. Anda tertinggal jauh. Dengan penghinaan di matanya, Kaisar Setan Langit mengangkat tangannya dan mendorong lautan setan. Itu adalah lautan iblis yang menakutkan, dikelilingi oleh ratusan juta makhluk, dengan ratapan sedih, yang dapat membubarkan kekuatan langit dan bumi, dan hukum cara Kaisar yang menyatu selama periode ini bahkan lebih kuat, membuat orang tidak berdaya melawan. Meskipun kekuatan tinju Ye Chen melawan langit, ketika dia meledak ke lautan iblis, itu sepertinya hancur menjadi lumpur. Reinkarnasi melawan dunia, ada ribuan cara. Ye Chen mengayunkan tombak lagi, menggabungkan kekuatan reinkarnasi. Kaisar Dao, surga dunia iblis. Kaisar Iblis Surgawi memarahi dengan dingin, tangan kirinya mengubah Yin dan Yang menjadi Tai Chi, dan tangan kanannya berubah menjadi Wuji. Engah. Ye Chen dihancurkan di tempat sampai tubuh sucinya terbelah, dan hukum jalan Kaisar membuatnya tidak mungkin untuk menebak. Kaisar Dao, berdebu selamanya. Kaisar Iblis Surgawi muncul kembali kekuatan gaibnya yang tak tertandingi, kata-katanya halus dan agung, seperti penguasa dunia, hukum cara Kaisar memenuhi langit, menyegel jalan dunia, segala sesuatu di dunia tampak membeku di saat ini. Ye Chen tiba-tiba merasakan pengekangan yang kuat memenjarakannya, baik kekuatan darah maupun Tao kekacauan telah diperbaiki.
Kaisar Iblis Surgawi, yang matanya penuh dengan keagungan kaisar, datang dari langit yang berlawanan. Mata kaisar seperti mata dewa, dan dia menembakkan petir, berniat untuk membunuh Ye Chen yang tidak mematuhi keagungannya. Amaterasu. Pada saat kritis, Ye Chen tiba-tiba membuka mata roda peri, dan mengorbankan nyawanya. Namun, tujuan foto itu pada hari itu bukanlah guntur yang keluar dari mata Kaisar Iblis Surgawi, tetapi pemenjaraan yang telah tertutup debu selama ribuan tahun. Amaterasu adalah kekuatan yang terjalin antara kekuatan waktu dan kekuatan ruang antara waktu dan ruang dan setengah waktu dan ruang. Itu adalah kekuatan tabu. Menggunakan kekuatan ini untuk menerobos penjara Kaisar juga merupakan cara pembebasan. Adapun Xian Lunyan, itu sebelumnya disegel oleh Raja Iblis Surgawi, tetapi dengan selesainya tubuh suci Ye Chen, segel itu dilepaskan. Sekarang dengan bantuan Xian Lunyan, dia tidak akan takut dengan larangan kekaisaran Kaisar Iblis Surgawi. Zeng. Guntur yang keluar dari mata Kaisar Iblis Surgawi telah tercapai. Pada saat terakhir, Ye Chen melepaskan diri dari kurungan, melarikan diri ribuan kaki dalam sekejap, dan kemudian menghancurkan guntur dengan telapak tangannya. Aku meremehkanmu. Kaisar Iblis Surgawi mencibir, dan melangkah melintasi Su Tian dengan satu langkah, telapak tangannya seperti pisau ajaib, Ling Tian membelah susu. Ye Chen segera mengangkat tombak, tetapi terhuyung-huyung oleh telapak Kaisar Iblis Surgawi. Membuka. Dengan raungan Ye Chen, kekuatan tubuh suci bergetar, darah mendidih seperti api, melawan paksaan, memukul mundur Kaisar Iblis Surgawi dengan satu pukulan, dan memotong galaksi dengan tombak. Kaisar Iblis Surgawi tampak suram, dan dia mengembangkan dao dengan satu tangan, menghancurkan Ye Chen dan menarik keluar galaksi dengan tombak. Tuhan! Ye Chen mengecilkan tanah menjadi 1 inci langkah demi langkah, dan membunuhnya dalam sekejap, dan cahaya ilahi keluar dari antara alisnya. Teknik ini tidak berguna bagiku. Apa yang membuat Ye Chen mengerutkan kening adalah bahwa Kaisar Iblis Surgawi secara langsung mengabaikan kekuatan Sensang, dan cahaya ilahi Sensang yang tak tertandingi tidak membahayakan dirinya. Episode 1069 Bab pertama dari Hegemoni Dunia. Ledakan. Pukulan itu gagal, dan Kaisar Iblis Surgawi memegang alam semesta yang luas di tangannya, dan menghancurkan tubuh Ye Chen dengan satu telapak tangan. Semut selalu semut. Kaisar Iblis Surgawi memerintah di 9 surga, dengan punggung menghadap tanah iblis keabadian, dan di belakangnya ada juga visi bintang sekarat yang berevolusi. Ini adalah penampilan luar yang terjalin oleh hukum Dao Kaisar, membentuk dunia sendiri, bahu-membahu dengan Dao. Ye Chen menghentikan sosoknya, dan tubuh suci yang retak itu dengan cepat pulih. Darah tubuh suci itu masih semegah laut, dalam keadaan keabadian, ditambah dengan kekuatan reinkarnasi, yang membuatnya kuat melawan Kaisar. Namun, jauh dari cukup untuk mengalahkan seorang Kaisar besar dengan ibu kota ini saja. Apa yang dikatakan Kaisar Iblis Surgawi itu benar, tetapi dia terlalu meremehkan Kaisar. Keberadaan level itu sudah di luar pemahamannya. Kekuatan mereka jauh di luar imajinasinya. Pada saat ini, penghormatannya kepada leluhur sakramen Kaisar Huang naik ke tingkat yang tak tertandingi. Bertarung melawan 5 kaisar sendirian, kekuatan tempur macam apa itu? Ledakan. Setelah kesurupan singkat, Kaisar Iblis Surgawi datang dan membalikkan tangannya untuk menaklukkan Su Tian. Itu adalah pusaran yang menutupi langit, menyapu roh jahat, menelan semua makhluk di dunia, dan banyak tentara Iblis Surgawi akan ditarik ke dalamnya. Surga roda peri. Ye Chen mengeluarkan omelan dingin, dan mata peri di mata kirinya berputar, dan dia menggunakan roda peri surga, dan menelan pusaran yang menutupi langit ke dalam lubang hitam angkasa. Roda mata Dewa 6 jalan, aku menerimanya. Kaisar Iblis Surgawi tampaknya telah menyeberangi sungai panjang waktu dalam satu langkah, dan dia datang dalam sekejap, dan telapak tangannya masih seperti pisau ajaib, menebas kepala Ye Chen. Engah. Segera, darah berceceran dan berubah menjadi hujan ringan, memercik ke seluruh dunia. Namun, bukan Ye Chen yang terluka, tetapi Kaisar Iblis Surgawi. Selama waktu petir itu, Ye Chen menggunakan roda surga abadi lagi, dan langsung melarikan diri ke lubang hitam ruang, dan kemudian melarikan diri seketika, menangkapnya Kaisar Iblis Surgawi secara mengejutkan. Hebat! Kaisar Agung terluka. Prajurit Iblis Surgawi memandang Su Tian dengan tak percaya, dengan ekspresi ngeri, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mustahil. Di atas langit virtual, Kaisar Iblis Surgawi telah menstabilkan sosoknya. Di punggungnya, ada selokan darah.
Dia dipukul oleh tombak Ye Chen sebelumnya, dan tulang kaisar yang gemilang masih bisa dilihat dari bekas lukanya. Bagus. Sangat bagus. Kaisar Iblis Surgawi tertawa kembali dalam kemarahan, bekas luka di punggungnya langsung pulih, dan darah kaisar yang memancar juga langsung mengalir ke belakang, dan kecepatan pemulihannya lebih mendominasi daripada keadaan keabadian dan cedera Ye Chen. Ledakan. Ledakan. Segera, langit dan bumi bergetar, Kaisar Iblis Surgawi sangat marah, dan hukum jalan kaisar muncul, melilit tubuh kaisar yang kuat. Mata untuk mata. Ye Chen tidak takut, dan datang dengan tombak besar, penuh semangat juang. Kaisar Iblis Surgawi mengabaikan langit dan bumi, dan menyerang serangan kaisar, menghancurkan langit dan bumi. Pertempuran meningkat dalam sekejap, dan mereka berdua bertarung melawan Misty Void sejak Tian Xiao, dan dalam sekejap, darah berubah menjadi hujan ringan yang turun, dan setiap tetes darah, saat jatuh, masih saling serang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh langit seperti guntur yang menghancurkan dunia, mengguncang hati orang-orang. Melihat langit dari kejauhan, seluruh dunia terbagi menjadi dua dunia. Di satu sisi, gelap dan suram seperti tanah iblis 9 meter, dengan mayat membentuk gunung dan darah mengalir ke sungai. Selama periode ini, ada penglihatan bulan dan bintang yang saling terkait sekarat dan terlahir kembali, dan ada juga pemandangan kekacauan pecah dan menghancurkan langit. Kaisar Iblis Surgawi berdiri di dalamnya, dan seperti dewa iblis yang tak tertandingi, memaksa seluruh dunia. Di satu sisi, cahaya suci seterang alam abadi 9 surga, cahaya keemasan bersinar, dan kemegahan meledak selama periode itu, ada juga penglihatan yang saling terkait, seperti naga hijau berputar-putar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, naga basal melebarkan jalan, dan unicorn mengaum. Ada juga gunung, sungai, bunga, tanaman dan pohon, pemandangan kemakmuran. Ye Chen berdiri di dalamnya, seperti dewa perang, menelan alam semesta yang luas dengan amarah. Langit dan bumi, dalam pertempuran antara keduanya, langsung terbalik, langit bukan lagi bumi, dan bumi bukan lagi bumi. Semuanya tampaknya telah dipukul mundur ke asal aslinya. Pada saat ini, semua orang menatap Su Tian, tidak hanya tentara iblis surgawi, tetapi juga Dong Huang Taixin dari Tian Xuanmen. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Satu sisi adalah kaisar besar, dengan teknik kekaisaran yang tak ada habisnya, dan sisi lainnya adalah tubuh suci Da Cheng, dengan semangat juang yang tak tertandingi. Setiap kali mereka bertabrakan, sepertinya akhir dunia. Setiap kali mereka bertabrakan, ada darah mengalir ke langit. Iblis kaisar bermandikan darah suci, dan Ye Chen juga bermandikan darah kaisar. Setan-setan itu terkejut. Dong Huang Taixin dan mereka juga terkejut. Kekuatan tempur Ye Chen jauh melebihi imajinasi mereka. Setengah dari tubuh suci kuno bahkan sebagus seorang kaisar yang sempurna. Tidak peduli apakah dia dikalahkan atau tidak, rekornya akan menjadi yang kedua setelah Kaisar Huang. Suatu kehormatan untuk melawan kaisar. Meskipun Ye Chen dirugikan dalam pertempuran ini, itu adalah keberuntungan melawan langit, karena selama pertempuran, dia bersentuhan dengan prinsip dan wawasan yang tidak akan pernah dia miliki di Dacu. Kaisar Iblis Surgawi, seperti batu asahnya, mengasah potongan besi berkaratnya menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Keadaan pikiran Ye Chen disublimasikan. Untuk beberapa saat, dia merasa bahwa dia berada di atas Dao. Keadaan sekilas dan ledakan kekuatan tempur bahkan membuat Kaisar Iblis Surgawi takut padanya. Ledakan. Ledakan. Setelah dua raungan yang mengejutkan, Jiuyu Demon Soil milik Heavenly Demon Emperor meledak, dan Jiuxiao Immortal Realm milik Ye Chen juga runtuh. Perang. Ye Chen penuh energi dan darah, berubah menjadi naga emas, dan bergegas menuju Kaisar Iblis Surgawi. Ekspresi Kaisar Iblis Surgawi sedingin es, dengan niat membunuh yang tak terbatas, dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi naga hitam raksasa. Tak satu pun dari mereka berasal dari ras naga, jadi alasan mengapa mereka berubah menjadi bentuk naga adalah penampilan Tao. Mereka berjuang untuk supremasi dengan Tao. Mereka berdua dalam bentuk naga, yang satu hitam dan yang lainnya keemasan. Keduanya bertempur dari Beizhen Changyuan ke Tanah Zongtong, dari Tanah Zongtong ke Nanyan Deis, dari Nanyan Deis ke Lembah Siling, dan dari Lembah Siling ke Dongling Guyuan. Cucu yang luas hancur karena pertempuran antara keduanya. Namun, alih-alih menentukan pemenang, mereka bertarung semakin sengit. Kemanapun mereka lewat adalah tempat yang kacau, di mana tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Tentara Iblis Surgawi menderita bencana,
dan akibat dari pertempuran menyebabkan tentara iblis surgawi berubah menjadi abu terbang. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran itu berlangsung selama 9 hari 9 malam tanpa pemenang atau pecundang. Di satu sisi adalah Kaisar Agung, setiap tetes darah Kaisar mengandung esensi agung seperti laut, dan energinya seperti sungai, yang tidak akan pernah kering. Salah satunya adalah Great Accomplishment Saint Fisik, yang sudah penuh dengan energi dan darah, ditambah dengan keadaan keabadian dan ketahanan alami Xianlun yang mendominasi, sepertinya dia memiliki energi yang tidak akan pernah habis. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang sebanding, dan keduanya memiliki energi yang hampir tidak ada habisnya. Pertarungan ini sepertinya tidak ada habisnya. Hingga hari ke-10, Sutian membuat lubang besar. Kemudian, sesosok jatuh ke langit, menarik perhatian semua orang. Kamu Chen. Ke arah gerbang Tianxuan, hati Dong Huang Taixin dan yang lainnya langsung menjadi dingin, karena orang yang dibawa turun ke langit bukanlah Kaisar Iblis Langit, melainkan Ye Chen, tubuh suci. Memang, itu adalah Ye Chen, yang jatuh dari kehampaan dan menghancurkan bumi dari jurang. Bersenandung. Heaven Slaughtering Halberd juga jatuh, tertancap langsung ke tanah, diwarnai dengan darah suci dan darah Kaisar, itu pecah dan menjadi bobrok, dan guntur dan cahaya suci yang tersisa di atasnya juga menjadi sangat redup. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen keluar dari jurang. Pada saat ini, dia telah kehilangan wujud manusianya, berlumuran darah, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bekas luka bersinar dengan cahaya gelap, yang merupakan campuran dari niat membunuh Kaisar Iblis Surgawi dan Dao Ze, yang melautkannya. Esensi dan membuatnya bekas lukanya tidak hanya tidak dapat disembuhkan, tetapi juga meluas, dan fondasinya hancur. Dalam keadaan batas Sueji, abadi dan tidak terluka, Ye Chen dipukuli sedemikian rupa, yang menunjukkan betapa tragisnya pertempuran dengan Kaisar itu. Kaisar Iblis Surgawi muncul, berdiri di langit, menghadap ke dunia. Dia tidak jauh lebih baik, seluruh tubuhnya berlumuran darah, bekas luka di sekujur tubuhnya, tubuh seorang Kaisar Agung, hampir lumpuh karena pemukulan Ye Chen, para prajurit iblis akan terkejut melihat, itu adalah Kaisar tertinggi di tubuh mereka. Hati, semut. Suara Kaisar Iblis Langit dingin dan agung, seperti petir yang bergemuruh tanpa batas antara langit dan bumi. Ye Chen terhuyung-huyung, menatap Sutian dengan mata merah darah, dan pedang pembunuh hitam pekat di tangan Kaisar Iblis. Itu adalah senjata kekaisaran, dan itu adalah senjata kekaisaran ekstrim Kaisar Iblis Surgawi. Dia setara dengan Kaisar Iblis Surgawi dalam hal kekuatan tempur. Alasan mengapa dia dikalahkan adalah karena senjata Kaisar di tangan Iblis Surgawi Kaisar memiliki kekuatan untuk menembus langit dan menghancurkan bumi. Beri aku seorang prajurit Kaisar, siapapun yang memberiku seorang prajurit Kaisar dapat membunuh prajurit Kaisar. Meskipun Ye Chen diam, dia meraung di dalam hatinya. Dia membutuhkan senjata Kaisar yang ekstrim untuk melawan Kaisar Iblis Surgawi. Hanya dengan memegang persenjataan Kaisar Dao ekstrim di tangan Anda dapatkah Anda benar-benar membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Episode 1070. Prajurit Kaisar, yang akan memberiku seorang prajurit Kaisar. Raungan batin Ye Chen akhirnya berteriak, memohon dan menangis kepada dunia. Bukannya dia lebih rendah dari Kaisar Iblis Surgawi, tapi dia secara bawaan dikalahkan oleh senjata kekaisaran. Setelah 9 hari 9 malam bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi, dia telah meledakkan tubuh Kaisar Iblis Surgawi lebih dari sekali, tetapi dia masih tidak dapat membunuhnya. Itu bukan karena kurangnya kekuatan tempurnya, tetapi karena dia tidak memiliki senjata ilahi yang benar-benar bisa membunuh Kaisar. Suaranya penuh kesedihan. Tanpa prajurit Kaisar, dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi. Tanpa prajurit Kaisar, dia akan kehilangan harapan yang telah dia tukarkan dengan 90 juta jiwa heroik Gritchu. Wow wow wow. Angin berdarah melolong, dengan suara melolong, seolah-olah jiwa heroik dari 90 juta biksu di Gritchu sedang berduka, dan Ye Chen, yang bertarung sendirian, sedang memohon, tetapi tidak ada yang bisa memberinya harapan, dia juga memikulnya. Banyak prajurit Kaisar, yang akan memberiku seorang prajurit Kaisar. Raungan Ye Chen menghancurkan bumi, dia sudah berlumuran darah dan air mata, dia tidak bisa kalah, jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan kehilangan dunia. Dalam sekejap, darah suci di tubuhnya mendidih, setiap tetesnya terbakar, terjalin dengan kekuatan tak terbatas, dan mereka juga tidak mau, itulah kesombongan yang dimiliki oleh tubuh suci, dan dibangkitkan dalam sekejap. Darah suci merengek,
Ye Chen meraung, dan jiwa kepahlawanan Dacu meraung, mengguncang tanah yang luas ini. Membunuh, membunuh, membunuh. Kaisar Iblis Surgawi ganas, dengan wajah jahat. Sejak perang, keagungan Kaisar telah lama menghilang, dan dia tidak tahan dipukuli dengan begitu menyedihkan oleh setengah dari tubuh suci kuno. Kekuatan dan vitalitas ulet Ye Chen membuatnya merasa terancam. Itu akan menjadi Kaisar Suanyuan lain yang akan datang. Menakjubkan di masa lalu dan sekarang. Mati. Kaisar Iblis Surgawi telah mengangkat pedang Kaisar, dengan kekuatan menghancurkan dunia. Ketika pedang itu jatuh, Ye Chen tidak akan ada lagi. Namun, pada saat ini, sinar cahaya yang mengejutkan datang dari langit di Chu Selatan. Tampaknya mengumpulkan ratusan juta pancaran ilahi. Itu melewati tahun-tahun kuno dan mengalami perubahan zaman. Cahaya langit yang gemilang menerangi dunia redup. Melihat dari kejauhan, itu adalah pedang, lebih tepatnya, itu adalah pedang ilahi tanpa ujung yang tajam, itu cerdik, sederhana dan alami. Paung. Pedang datang melintasi langit, dan itu juga membawa kekuatan menghancurkan dunia dan para dewa di jalan Kaisar, menghalangi pedang pengetahuan Ye Chen dari Kaisar Iblis Surgawi. Pedang Suanyuan. Kaisar Iblis Surgawi terguncang, matanya sedikit menyipit saat dia menatap pedang ilahi yang telah digenggam Ye Chen, dan ekspresinya menjadi ganas dalam sekejap, seolah-olah dia memiliki kebencian yang tak terpisahkan dengan pedang Suanyuan itu. Itu benar, itu adalah Kaisar Pedang Suanyuan, senjata kekaisaran paling kuat dari Kaisar Suanyuan yang diakui di antara 130 Kaisar Suan Huang. Itu adalah prajurit kekaisaran yang kuat yang pernah menaklukkan Wanyu dengan Kaisar Suanyuan. Itu adalah pedang ilahi dengan kebijaksanaan spiritual. Mendengar panggilan orang-orang di Wanyu dan merasakan tangisan sedih tanah ini, dia keluar dari laut imajiner tempat terlarang. Kaisar Pedang Suanyuan. Ye Chen mengulurkan tangan dan meraih pedang Suanyuan, itu sangat berat, dan tubuh pedang masih melekat dengan hukum Kaisar Suanyuan dari jalan Kaisar. Setiap helai hukum membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Ye Chen sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum cara Kaisar, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi dia masih merasa sangat baik. Kaisar Suanyuan memiliki garis keturunan khusus, yang merupakan kombinasi dari tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius. Artinya, apa yang mengalir dalam tubuh Ye Chen adalah garis keturunan ayah dari Kaisar Suanyuan, yang merupakan fit bawaan. Bunuh Kaisar bersamaku. Ye Chen memegang pedang Suanyuan dengan erat, dan cahaya suci yang redup di sekujur tubuhnya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan lagi pada saat ini. Pedang Suanyuan menjerit, dan setiap kaisar dan dewa yang digambarkan di atasnya tampaknya dibangkitkan, terjalin dengan darah tubuh suci Ye Chen, merangsang potensi darah suci, dan membuat kekuatan tempur Ye Chen mendekati puncaknya lagi. Perang. Ye Chen memegang pedang Suanyuan di tangannya, dan membunuh Sutian, kekuatannya luar biasa, seolah-olah Kaisar Suanyuan muncul kembali di masa lalu, kekuatan itu mengguncang 9 langit dan 10 bumi, dan auranya membanjiri alam semesta yang luas. Anda tidak bisa membunuh saya. Kaisar Setan Surgawi sangat marah, dan semua langit bergetar, memegang tentara Kaisar di tangannya, dia turun ke langit. Di bawah perhatian semua orang, kedua prajurit Kaisar bertabrakan. Segera, dengan titik di mana kedua pedang berbenturan sebagai pusatnya, lingkaran cahaya yang nyata muncul dan menyebar tanpa batas. Kemanapun itu berlalu, langit runtuh dan bumi runtuh, dan tentara iblis surgawi berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Dapat menahannya kekuasaan Kaisar. Membunuh. Perang. Dengan satu pukulan dan tabrakan, Ye Chen dan Kaisar Iblis Surgawi sekali lagi melancarkan pertempuran yang mengejutkan. Ye Chen gila, semangat juangnya luar biasa, dan beberapa dari mereka terus menyerang dan menyerang lagi. Kaisar Iblis Surgawi juga gila, dengan wajah ganas, dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia memiliki kekuatan untuk memotong langit dan menghancurkan bumi. Pertempuran antara keduanya telah menjadi primitif dan kebinatangan, tanpa kekuatan supernatural yang tak tertandingi, tidak ada teknik rahasia untuk menguasai dunia, tetapi terus-menerus mengayunkan pedang Kaisar di tangannya. Jika Anda menebas saya dengan pedang, saya akan mengembalikan pedang itu untuk Anda. Engah, engah. Darah segar kembali mengguyur langit, dan setiap gumpalan darah Kaisar, setiap gumpalan darah suci, saat jatuh, juga berubah menjadi bentuk naga, hingga menyentuh tanah, mereka masih saling serang. Ledakan, ledakan. Dacu mulai bergolak lagi. Kali ini, tidak seperti sebelumnya, pedang Suanyuan adalah formasi reinkarnasi dari surga,
dan keluar dari laut imajiner untuk membantu dalam pertempuran, membuat reinkarnasi Dacu sangat tidak stabil, dan kekuatan misterius yang menekan iblis terus melemah. Cepat, ayo cepat. Di Tianxuanmen, Dong Huang Taixin dan yang lainnya memohon kepada Tuhan, berharap Ye Chen dapat membunuh Kaisar Iblis Surgawi dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka kehabisan waktu. Setelah Kaisar Iblis Surgawi tidak ditekan oleh reinkarnasi dari Cu yang Agung dan surga, tidak peduli seberapa menantang Ye Chen, dia tidak akan mampu melawan Kaisar Puncak. Jika dia dikalahkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Engah. Di atas langit, Kaisar Iblis Surgawi menebas dengan pedang penghancur, membelah tubuh suci Ye Chen. Kembalikan pedangmu. Ye Chen meraung marah, terlepas dari cederanya, dia mencoba yang terbaik untuk terluka parah, dan dia ingin membunuh Kaisar dengan pedang. Ini adalah cara untuk melukai musuh 1000 dan mengalahkan diri sendiri 800. Dia juga tahu situasi Dacu saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anda harus terkutuk. Kaisar Iblis Surgawi tampak ganas seperti iblis, dia mengangkat pedangnya dan memotong lengan Ye Chen. Ye Chen tidak mengelak, atau bertahan. Kaisar Iblis Surgawi memotong satu lengannya, dan dia memotong satu lengan Kaisar Iblis Surgawi. Kedua lengan berdarah itu jatuh ke langit, masing-masing berubah menjadi bentuk naga, dan masih berjuang. Perang itu sangat brutal. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Besar dan tubuh suci Dacheng akan bertarung dengan sangat berdarah, hanya menggunakan tentara Kaisar untuk memotong tubuhnya, tanpa kelelahan atau rasa sakit, sampai lawannya terbunuh. Engah. Dengan percikan darah, ada pukulan brutal lainnya, Ye Chen menebas bahu Kaisar Tianmo dengan pedang, dan Kaisar Tianmo menebas dada Ye Chen dengan pedang, dan samar-samar terlihat darah Kaisar dan tulang suci jatuh ke langit. Kaisar Iblis Surgawi meraung gila-gilaan, dan menebas dengan pedang satu demi satu, setiap kali dia bisa mengiris tubuh suci Ye Chen. Namun, dia membelah tubuh suci berulang kali, tetapi Ye Chen menyerang lagi dan lagi, seolah-olah dia tidak bisa dibunuh, yang membuatnya, sebagai Kaisar Agung, menjadi gila tanpa daya. Kenapa kamu masih hidup? Mengikuti raungan yang menghancurkan langit dari Kaisar Iblis Surgawi, dia menembus tubuh suci Ye Chen dengan pedang lain. Ye Chen mengangkat tangannya, meraih pedang Kaisar yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan satu tangan, dan menguncinya dengan kuat, lalu tiba-tiba mengangkat pedang Xuan Yuan, dan menusukkannya ke dada Kaisar Iblis. Adegan ini membeku dalam sekejap. Melihat Sutian dari kejauhan, pedang Kaisar Tianmo menembus tubuh Ye Chen, dan pedang Ye Chen menembus dada Kaisar Tianmo, keduanya tidak bergerak untuk waktu yang lama, berdiri di sana seperti dua patung. Dunia, juga pada saat ini, menjadi damai dan sunyi.